Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Untuk dasar kajian kita malam ini, kita bahas ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Kalau imam kita tadi MA Mandail yang asli, saya tadi sudah kerap kali dibacakan oleh Bapak Protokol Dr. Andes. Saya tidak pernah kuliah, Pak. Maka DRS itu bukan Dr. Andes, itu orang saya nama membuat, tapi yang bawa peluru saya. Apa artinya DRS itu? Dakwah Raun Sabali. Sejak tanggal 10/9 ke Patang di Rokan Hulu, kinilah lapeh lo kapakan baru. Jadi surat yang dibaca imam tadi At-Taubah ayat 18. Kalau sekedar untuk mendengarkan wirid saya, itu rasanya sudah cukup di YouTube, ya kan? Nah, tetapi ternyata jamaah ini ingin juga melihat dari dekat. Kita undang juga Ustaz Kelerato kemari. Alhamdulillah, Ustaz ini ada kesempatan, walaupun telah tua tapi alhamdulillah sehat. Datang juga Ustaz ini di Masjid Al-Hidayah, Perumahan Kulim Permai, Kecamatan Kulim. Alhamdulillah, masjid kita ini penuh. Ditambah mungkin dengan jamaah masjid tetangga, musala tetangga, berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah artinya petunjuk. Mudah-mudahan sampai kita meninggal nanti, petunjuk Allah ini tidak lepas dari diri kita. Kalau hidayah tidak dapat bagi kita, itulah orang rugi. Siapa contohnya? Fir'aun tidak dapat hidayah, Pak. Padahal anak angkatnya Nabi. Nabi apa? Nabi Musa. Walaupun anak angkatnya Nabi Musa, tapi dia tidak dapat hidayah. Ya kan? Walau bermacam-macam peringatan Allah karena keingkarannya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau menemui ayah angkatmu Fir'aun itu, dia sudah melampaui batas. Sekarang kita bahas itu sekarang. Yang kerap kali melampaui batas itu siapa? Kita lihat pula ayat pendek. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, kebanyakan manusia itu suka melampaui batas. Siapa dia? Kalau dia telah merasa dirinya mampu dan kaya, mampu dengan kekuasaan, mampu dengan kekayaan, banyak orang menjadi melampaui batas atau sombong kepada Allah. Akhirnya bagaimana? Kesombongannya merontokkan dirinya. Bagaimana kematian Fir'aun ini?
tenggelam di dalam laut. Jadi kalau ada jamaah Masjid Al-Hidayah nanti jadi gubernur Riau, jangan sombong. Ambodanga banyak gubernur Riau kena lalu-lalu masuk penjara. Iya tuh. Nang kini ko le alulay. Mudah-mudahan beliau istiqamah. Iya kan? Andaknya nak dicari serupa Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf apa Ustaz? Nya masuk penjara dulu. Sudah lapih di penjara jadi raja. Yusuf nang kini jadi raja dulu baru masuk penjara. Yang banyak terjadi. Ya kan? Ibu, bapak kaum muslimin yang saya hormati, bapak pengurus, ketua kemakmuran Masjid Al-Hidayah dan masjid sekitar tetangga dan jiran, yang saya hormati juga Bapak RW sekaligus ketua pengurus masjid. Jadi dua jabatan beliau. Kalau dapat lah tunjangan gua orang keladang. Tapi itu kerajaan tak gaji saja. Tapi apa gajinya? Kalau ikhlas, nanti Pak RW ini dengan warganya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Yang dihormati Dun Sana Ambo Nenek Mama, urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putih labe, buah nan masak, makanan nanak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuo, tunggak tuo di dalam kampung, ayam putih tabangnya siang, tampai batanyo dirang banyak. Latiak tabang kasasa, tibo disasak bari makan, mati niniak turun ke mama, nanti pusako kajatuh ke kemanakan. Jadi nak ada pusako ko dibawa ke rumah bini tu Pak. Lain terangkan Pak tau. Ya. Intuk ke mana? Nanti bawa ke rumah bini itu pencarian awak. Ya kan? Pusako tetap untuk kemanakan. Ya kan? Kalau ada datuk membawa pusako ke rumah bininya, itu datuk galadien. Lai sehat sih ibu-ibu. Yang saya hormati alim ulama, cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagak nyorintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janiah tapian suci, minuman anak di nagari. Bundo kanduang samo di dalam, mandeh rubiah pagaruyuang, tahu jo paneh kamalatui, jaleh jodahan kamaempo, tahu jo lantai nan manjongke. Ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarubo. Beliau pekerjaannya batanun, marendo, manjai. Itu dulunya. Akini ada produksi ko kerajo di pemiri gata, ala baung gata badan. Ya kan? Sawananya padusi ko nan cocok manjarum di rumah gadang. Ya kan? Suami karajo. Bamang ko istri ndak boleh disuruh karajo bare, Pak. Yang mencari nafkah itu laki-laki. Kalau ndak percaya apa caliak lalaba. Caliak lo biko disuruh labah annahlu. Labah jantan tu Pak ndak ada bininya nyuruh karajo. Dia di sarang salah talu yo. Banyakan talu boleh banyak lo madu untuk ube orang Riau. Ya kan? Jadi asal banyak laba tu, banyak tandunya, banyak sari madu, banyak madunya, ndak habis dinyo jo anaknya, kajadi ube bagi awak. Ya ndak?
Sianan tak tahu madu labah tu be. Bamangko berkembang itu karena Allah yang menyuruh. Min butuniha syarabun. Dari perut lebah itu keluar minuman yang segar. Alwanu, warnanya bermacam-macam. Kalau Bapak ada membeli madu kuning, itu madu berasal dari Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjuang. Sabot nan disemakan di sini bungo lansing. Kalau Bapak melihat madu itu coklat, itu madu dari Padang namanya Kecamatan Pawa atau Batu Busur. Karena nanya makan sinan Saripati Manggi. Kalau ada basuh dia pak madu hitam, tandonya labah tu makan batu baru. Jadi apa yang dimakan itu yang membentuk diri. Ya kan? Orang yang memakan yang haram, maka ditransferlah oleh tubuhnya ke dalam darah. Darah pakai oksigen, oksigen naik ke otak bersama darah. Maka orang yang memakan yang haram, pikirannya yang haram-haram. Ya kan? Kaki dan tangannya mengerjakan yang haram. Maka hati-hati dengan makanan. Jadi labah tu pak nanya makan nan elok-elok. Bini nyo suruh lalok sedisarang majan talu. Ya kan? Jadi bini jangan disuruh menangkau ikan ke laut pak. Ya. Ke sungai Siak. Basi siak kakinya. Dia wak nang ketujuh padusi ko bara siah baunya harum ndak bau kambing. Ya kan? Nah, maka perempuan jangan disuruh kerja berat. Kita lah yang kerja berat. Siapa bundo kandung itu? Pandai memasak. Nah, ada lo bundo kandung gini nyo pegawai negeri. Dah bali sesamba kayo. Ala nak rancak bini memasak nak pandai nyo suruh saya beli sambal tarui. Rancak bini nyo jambu le. Dapat dimakan buah. Jangan disuruh-suruh suami beli sambal nak. Buik dia wak nang kelamak tu. Alai. Gulai paku jolokan. Ya kan? Kincuang atau sambuang jo jariang. Indak mahal gitu doh. Ikan patin dipanggil pade. Ikan karang digulai kepalanya, dibanyaklah do kutu. Ya kan? Ikan alai bawang digoreng jolado mudo. Lawak kariang digoreng jolado mudo. Di masian jariang. Itu sayurnya pucuk paranci. Alhamdulillah. Jadi bundo kandung tu pak, satitiak santan dikuali masak kalio siku kabau harum setahun perjalanan. Kok tamakan jo gulai bundo kandung 3 tahun teraso jo lamanya. Itulah bundo kandung. Ya kan? Alhamdulillah pak. Mangkonyo songkok jo plastik tu pak. Ko ado langau. Ya kan? Nah, jadi apa nang makam kue lo jangan digigit plastik tu kak. Mudah-mudahan makanan ini membawa ibu-ibu ke surga. Amin. Amun tak membuik-buik dopo. Kalau dibuik-buik kaji kau tu berdosa. Ya kan? Pertama orang beriman tu manganya dalam ayat tadi. Memakmurkan masjid, tak memakmurkan pasar. Orang beriman itu memakmurkan masjid. Begitu terdengar azan berkumandang, jiwanya tergelitik. Ini waktu telah masuk. Malangkah kaki nang kida, malenggang tangan nan suwo. Akhirnya dia sampai ke masjid. Beruduk dan setelah beruduk salat sunat. Kemudian dia salat berjamaah. Orang beriman tahu apa itu? Orang yang salat berjamaah memakmurkan masjid di masjid ini 27 kali lipat lebih tinggi dari salat sendirian. Ya kan? Ibu, Pak, kalau salat kita di rumah salat Isya tadi 27 kali ampe. 27 kali awak salat kali ampe rakaat. Jam berapa sudahnya Wiko? Nah, tapi salat awak di masjid
Sama dengan 27 di rumah tadi. Jangan disia-siakan ketika hidup, kaki masih bisa melangkah, ya kan? Otak kita masih sehat, makan masih enak, datanglah memakmurkan masjid. Orang yang beriman itulah orang yang memakmurkan masjid. Itu di dalam surat At-Taubah yang dibaca oleh imam tadi. Ya kan? Jadi ini orang beriman semuanya. Karena apa? Karena dia memakmurkan musaji. Kalau untuk musaji al-hidayah kau pak, kau larami jemaah kau. Tapi kalau dimasukkan, kalau musaji raya Sumatera Barat, kau sasap kau nya. Alah pak berkunjung ke sana. Si raya Sumatera Barat membantu rumah adat tu, ndak bertonggak tapi tagak musaji. Itu hebatnya. Nomor 1 di dunia kini arsiteknya. Dapat Nobel dia. Ya kan? Ndak ada tonggak musaji, dia pitagak segadang. Ya kan? Itu ruangannya sangat besar. Ande bara lah ibu-ibu kole. La sudahnya lagi jo piriangnya lagi lo jo kotak. Nasi ada lebih kok. Alhamdulillah. Yo masuk serubut. Pertama sekali orang yang akan masuk surga ini afsus salam. Itu makanya setiap kita memulai acara, baik kata sambutan, baca Quran, Ustaz akan menguraikan kajian, dimulai dengan salam. Sebab disuruh itu syarat untuk masuk surga. Artinya ikhlas di hati kita mendoakan hadirin ini selamat. Tulus di hati kita mendoakan hadirin ini dapat rahmat. Ya kan? Jujur di hati kita mendoakan hadirin ini dapat berkah. 3 itu. Sama je orang batanak di Minangkabau pak. Kau tungku kok 3 sajarangan capek nasi masak. Tali kok 3 sepilin capek kabe are. Ya kan? Nah, di dalam Islam 3 pula. Salam, rahmat, berkah. Jadi kalau bertemu dengan teman bapak ibu, baca salam ini dulu, baru tanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain tempat lama aja tinggal. Itu pertama. Lah bara orang cucu nanggai-gai. Wah, nanggai kau jangan ditanya aja lah begini, jangan ditanya aja. Tak mungkin tak begini orang segai kau kalau. Cuma kok indah begini tanda lah mati bininya. Contohnya ambo. Api kena bujang-bujang bantu imam nak baca Quran tadi itu tak ada tanya. Allah berkeluarga anak. Ambo dulu lah beranak 3 itu je kecil orang lah pak. Kamu ambo pergi mengaji, Allah berkeluarga ustaz. Banyak orang tanya sama bantu tu muda baru. Walaupun anak lah umur 30-an tu muda baru. Aku ambo indaan kan dapat lebih ni je lah tu. Lalu lepas carilah si kocek, ini 2. Tapi pengenal mo ndak ada ke sana. Ya kan? Ambo rasa mangko banyak orang bertanya itu kambo dulu, dia ambo ganteng mungkin. Allah berkeluarga ustaz. Ya lagi gantengnya menempat. Di maju orang gaik lah ganteng. Cuma di jalan Beringin pagi tadi kuliah subuh, bapak-bapak ibu-ibu nama masjidnya Furqan. Jolong ambo duduk sinan ro ake cek pak ketua tu. Mudo ustaz nan asli ko dari di YouTube cek. Ala kadang latih ambo baca min sekali. Iya mudo ambo Tapi ambo ndak yakin orang umur 70 mudo. Dia ambo adalah alasan nan tape pak. Kampung ambo bu di Baso. Kalau pulang ambo ke Baso, ndak ada anak SMA nan ambo bauda je ambo. Bila pulang nyek. Aku tandanya lagai. Kenyataannya begitu. Janggui lah putih sarupa perak,
tandonyo badan nalah tuo, amal salih nan kita banyak, labih nanti masuk surga. Amin. Nah, jadi kaum muslimin pertama itu. Pertama orang yang akan masuk surga itu memakmurkan masjid. Ambo yakin kau lapik sejadah aku baru mah. Iya kan? Asianan satu memasukan sahamnya, bara banyaknya orang nan salat. Kini Ustaz Ristawardi satu sujud siko. Anyo sore ende melekat. Ada mungkin jamaah petang nan saguluang, ada nan dua guluang, ada nan semeter, ada nan setengah meter. Iya kan? Adalah orang calon anggota DPR Pak. Nyopai kamu saja itu ampe guluangnya mau lebih, ampe guluang. Kan dermawannya tu. Kira ndak dapat suara senanya japui lebih kau ni. Aku ndak ikhlas. Tidak ikhlas. Saya doakan jamaah Masjid Al-Hidayah, baik perantau-perantau kita yang menyumbangkan uangnya untuk sajadah baru ini, akan dituliskan namanya oleh Allah hendaknya di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal. Yang kedua, syarat untuk masuk Islam itu lagi, untuk masuk surga itu afsus salam. Kini lah banyak lo nan diubah-ubah orang Pak. Entah siapa majan. Bertemu je kawan tak salamnya macam, bro. Aku lanang bro. Tak ngerti bro. Kan? Nah, jadi salam. Yang kedua, ternyata Bapak pengurus dan jamaah sudah bertahun-tahun mengetahui. Kenapa? Kita mengaji kok kan tak sekali kok le. Lah banyak ustaz yang diundang. Ternyata untuk masuk surga itu kalau ada majelis ilmu, majelis taklim, kajian-kajian Islam, bawa kue. Iya kan? Itu syarat untuk masuk surga. Labia-labia kalau onde-onde ibu buik setengah tua, tu lama tekanannya di jemaah. Bapak itu sampai pulang tak salik jo kerambiannya di keramat. Nah, ini bapak-bapak. Ya kan? Kemudian ciri-ciri orang yang akan masuk surga itu lagi apa? Wasallul arham, menghubungkan silaturahim. Jadi antara kita dengan adanya kita ke sini, kita sudah saling mengenal. Lebih hubung kelalamo mengenal lambo dek mencari di YouTube tu. Kalau kini kan nampak warnanya datang. Namo ambo Ristawardi. Kaum muslimin para jemaah, orang yang akan masuk surga itu tempat takutnya hanya kepada Allah. Ya kan? Itu ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi. Dia hanya takut kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Ndak takutnya ke siapa saja kecuali Allah. Kira-kira orang banyak kok Pak, ada ndak nan takutnya pangkeknya kehilang? Ada. Ada nan takutnya ndak kata pilih. Ada. Atau mangko ada sogok menyogok. Nyo takut ndak kata pilih, ya kan? Hanya sogok orang. Jadi banyak orang yang takut kepada alam dari takut kepada Allah. Nah, orang yang beriman, orang yang akan isi surga itu tidak ada tampak takut selain ke Allah. Sudah tahu ciri-cirinya yang lain. Orang yang beriman, orang yang akan dimasukkan dalam surga, wa aqamas salat. Ibu-ibu boleh periksa ya, tapi saya yakin ibu-ibu yang dari pesantren ada tidak bertemu ayat Quran ini kerjakan salat? Tidak Pak, tetap kalimatnya aqamas salat, aqimis salat, aqamus salat. Kenapa? Karena salat itu harus jadi pendirian. Kalau sudah jadi pendirian, orang takut meninggalkan. Bukan saja takut meninggalkan,
dia ingin salat itu berjamaah. Ya kan? Karena pahalanya besar. Nah, jadi mendirikan salat. Kalau orang hanya sekedar mengerjakan salat, Pak, maka orang itu akan korupsi juga. Orang itu akan berlaku kesalahan yang banyak juga. Kalau hanya sekedar mengerjakan. Rasanya ada ditulis tadi dalam kaligrafi ini. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar itu adalah orangnya meninggalkan yang keji dan yang mungkar. Iya kan? Membaca Quran santiang, salat berjamaah rajin. Iya kan? Tapi korupsi. Lebih berfungsi salatnya? Enggak. Jadi kalau dibalik kalimat itu, Pak, kan inna salata dibalik. Salat yang sungguh-sungguh. Yang sebenarnya sesungguhnya salat itu dibalikkan. Salat yang sungguh-sungguhlah yang bisa menghindarkan diri orang itu dari yang keji dan yang mungkar. Jadi kalau salatnya asal-asalan, itu tidak mungkin dia. Pasti dia berbuat mungkar juga. Pasti dia berbuat keji juga. Itu dia. Maka disebutlah di dalam surat At-Taubah ayat 18 ini, wa aqamas shalah. Surat itu apa lagi? Wa ataz zakah. Ibu, kenapa kita mengeluarkan harta? Harta kita dihitung setahun. Sudah sampai haulnya setahun. Bilangannya untuk zakat sampai pula. Keluarlah 2,5%. Kenapa namanya uang yang dikeluarkan itu zakat? Dari kata-kata apa itu? Ibu, bapak ada tak memberi nama anak Muhammad Zaki? Ada kan? Banyak orang sekarang itu. Kenapa Zaki ini diberi nama anaknya? Itu berasal dari zakat tadi. Makanya zakat untuk membersihkan harta yang tinggal. Harta kita yang tinggal, mana yang banyak dengan zakat? Harta bapak 1 juta, yang kecil saja kita ambil, keluar 2,5%, 25.000. Ya kan? Karena telah keluar yang 25.000 tadi, yang 975.000 kan banyak tuh. Itulah berasianya. Karena lah di berasian dek 25 tadi. Ya kan? Tapi kalau itu tidak keluar, walaupun 25.000, tuduhan Allah kepada kita sangat berat. Apa? Merampas harta fakir. Walaupun itu harta kita kecil awak, pindah dikeluaran zakat. Awaklah wajib zakat sama jo merampok arato orang miskin. Para jemaah kaum muslimin yang terhormat. Sudah itu apa lagi? Mereka itu adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Kalau diamalkan poin-poin di dalam surah At-Taubah ayat 18 tadi, awak ndak kanyo tinggalan di Allah. Pasti kita dapat petunjuk. Itu yang sangat kita harapkan. Dan alhamdulillah, ini setiap salat diselipkan 1 ayat oleh Allah dari 7 ayat itu, khusus dibaca tiap hari ketika kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Para sayangnya Allah gawak tu Pak. Salat wajib sewa 7 rakaat, 7 kali lo kita baca ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjuk suku awak nyinyi bu. Nan male orang nyinyi ko awak sama awak nyinyi mana banyak tanya naik kan? Tu awak sama awak. Kalau Allah suku je orang nyinyi ko Pak. Bab itu Allah tu tak ada panik, tak ada tekan tuat, tak ada lalu jago Pak ko 3 malam tu ko sembahyang tahajud dia lain tak berang lah nya tekan tuat ada jago minta doa kayaknya. Ndak la takhuzuhu
sinatu walanau. Malah saat-saat seperti itu doa kita banyak makbul. Salat sunat ko nak muda-muda ya lebih banyak dari salat wajib. Coba hitung nak kalian. Ya kan salat wajib 5 rakaat, 5 waktu saja. Salat sunat banyak. Salat sunat taubat, salat sunat duha, salat sunat hajat, salat sunat tarawih, salat sunat witir, salat sunat wudu, salat rawatib banyak. Kalau nak bujang-bujang ragu memilih jodoh, ada salatnya, salat istikharah. Imam ko kan lalu membini gitu lah kan. Kalau ada nantinya carian jodoh di orang nak pi selesai lah sekolah dulu. Iya kan? Boleh MA tu jadi kenyataan. Kini MA-nya mandain yang asli. Ya kan? Nah, ada salat nyawadoan jodoh dewa orang pertama hitam mani. Ya kan? Bulu matonya tabak. Ya kan? Hidungnya manjur. Rambutnya garis tiang tangguang. Inyo berang bentuk galak yo. Ya kan? Ada yang ada orang jelek rambutnya panjang mayang taurai. Hidungnya cara suntungga antara pesek yo manjur. Giginya pitih co bintang timur, batihnya co parui padi, tumiknya co talu buruang. Ya kan? Pipinya pawah di layang. Ragu awak memilih nan dua tu. Istikharah nak. Salat istikharah. Lah istikharah kami Pak Ustaz, tapi hati kanai keduanya. Anikai keduanya. Tapi kalau ada pembiayai, jangan bini-bini dua sekalian. Ya kan? Nak ada membiayai awak nyusi ada mintu. Mintu ko kebanyakan jo itu. Kalau lai kayo menantu sultan pelindi. Kalau bangsa setan milih. Sudah itu apa syarat masuk surga lagi? Menyambungkan yang putus. Kalau ada bapak dan ibu berselisih paham, sebenarnya kalau tidak emosi dan dikemukakan, mudah mendamaikannya. Tapi karena keduanya emosi, sampai bertahun-tahun tidak tegur, sahabat. Karena rumah kita dekat masjid, walaupun kita tidak pergi ke masjid, terdengar juga melalui corong mie. Orang yang tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, dosanya besar. Bakucak-kucak jodoh doa. Biarlah ambotaan saya. Pai awak ke rumah kawan dan tak bersapuan jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya sedang menaku itu hendaknya celi awak. Baik awak lama nyapo. Kada jernih. Bertagak. Berubah mukonya hitam. Iya kan? Hendaknya suruh ke awak duduk. Ni ambo sawantanya ni. Dalam dia dari 7 tahun awak tak tegur sapa. Dah lama rasanya doni. Ko ambo salah, biarlah ambo salah. Maafkan ambo Yuni, damai awak leci. Dan seorang ko rupo karyati pak. Aga tu minta maaf kau kalian. Bakuku ayam batino putih gagak dan hitam masuk lo dengan paru induk dan melit. Ndak kalian lagi maaf kau dah. Tapi kata ndak bakarambi awak jirai. Iya kan? Kita tenang aja. Yani saya minta izin dulu ya. Ibu yang telah berusaha seperti itu didahulukan oleh Allah masuk surga. Karena ibu lah bersedia menyambungkan dan putih orang penentak nama. Tapi kalau orang itu hatinya sudah lembut pula, iyo dia. Lah 7 tahun kita ndak masa puan, yo ndak lama. Tiok kau tamu membawa muko je. Dikurang kawan awak. Adinda datang kemari muju uni. Sebenarnya uni nak datang lo ke rumah Adinda. Kini adik keturun ambo kenaik basobok kita di jalan. Batamu ruai jo buku sauku batuang kajanjang. Bati basi baik di bariti. Bak jangguit pulang kadagut. Cie di kanak 2 jadi. Ampe takakuk 5 sudah.
nak pacar bini nandapik. Yo islah gitu lah, damai gitu. Kedua-duanya masuk Jadi kalau ada kita bersinggungan Pak, jangan diperpanjang masalah. Wal afina anin nas. Yang paling tinggi itu harganya orang yang memaafkan sebelum orang yang salah minta. Tual afina anin nas namanya, pemaaf dari kesalahan manusia. Ya kan? Apalah dunia kau Pak, kita tinggal Bu. Ya kan? Dalam kita berjanji pacaran kita sehidup sama tiyo dah. Amati laki dulu, lain muhla nam perusi ko menua diri. Enggak, 3 bulan sudah laki matinya laki le. Betul orang laki-laki ko. 3 bulan sudah bininya mati. Ya bini le. Dah ada istilah sehidup sama tiyo, itulah dunia. Nah, dunia itu tidak akan selamanya kekal. Yang kekal itu akhir. Atau kerap kali Allah di sini mengatakan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Hadis-hadis banyak itu tuh Pak. Cik Nabi kawa dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Siapa mengaku beriman ke Allah di hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangga. Jadi jangan dibuang saruk ke tempat tetangga. Itu ringan saja tuan. Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Ada lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hendaklah dia mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau tidak ada katonan baik, dikeluarkan rancaan yang je. Ano je. Ada orang zaman. Nah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa Allah mengingatkan kita seperti itu di dalam surat At-Taubah? Taubah itu artinya tobat. Kenapa kita disuruh bertobat? Karena kita memang berdosa. Apa yang menyebabkan kita berdosa? Karena Allah mengilhamkan ke dalam doa dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi awakku ada di dalam doa sifat kesetanan, ada sifat malaikat. Itu bertarung terus Pak, sampai kita mati. Jadi kalau kita mengasah sifat takwa, itulah yang akan menang di akhir pertarungan nanti. Tapi yang kita asah sifat setan itu dan kemana? Nah, jadi kita bapak-bapak harus tetap proaktif menghidupkan dalam dada kita ini sifat malaikat, jangan sifat setan. Nah, sifat setan itu fujur namanya. Sifat malaikat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang akan kita asah setiap hari, setiap waktu. Ya kan? Maka semua pekerjaan mulai dengan nama Allah. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Masuk gigi 1, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Masuk gigi 2, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Masuk gigi 3, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Masuk gigi 4, gigi terakhir, itulah gigi kekencang tu kan? Allahumma antas sahibu fis safari, engkaulah teman dalam perjalanan saya ya Allah. Wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad, dan engkau pula yang memelihara hartaku, anakku di rumah. Apa kerancaknya doa itu teman. Jadi surga itu bersih dari segala kotoran.
akasinan tu awak kamasuk kalau awak beriman ya Allah, memakmurkan masjid, suka menaburkan salam, suka membawa makanan ketika wirid, menghubungkan silaturahim, baim fa. Ya Allah ya Tuhan, beruntunglah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab kalau ditanya secara terang-terangan Pak, sadonya awak gua biar perangai buruk nah, tak ada orang yang ingin rugi loh Pak. Ingin beruntung orang gua sadonya biar perangainya buruk, tak mau rugi. Orang yang tak rugi itu siapa? Orang yang patuh ke Allah. Barana kaya orang kalau tidak patuh ke Allah, rugi di akhirat. Tak ada dia dapat lagi. Ya kan? Mudah-mudahan jemaah Masjid Al-Hidayah yang datang malam ini semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semua kita ini bersama-sama nanti, walaupun tempat tinggal kita berbeda, orang mukmin akan didekatkan nanti di dalam Allah di surga itu. Kok basuh ambo di surga nanti sapo jadi Pak? Jangan niang-niang Pak. Ambo musaji jamaah musaji Al-Hidayah Ustaz di komplek Kulim Permai ambo tinggal dulu. Ustaz pernah mengaji ke sini. Lai sihat Ustaz. Sebelum mati sehari le ganti bini balik. Maka banyak nak ceritanya mana. Itulah tausiah kita malam ini, ya kan? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Dan kajian yang kita sampaikan ini mudah-mudahan untuk saya jadi pahala, untuk yang mendengar dan mengamalkan jadi pahala pula. Kalau ada yang salah Pak, saya mohon maaf. Kalau saya bersalah kepada Allah, saya minta ampun. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.